Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ansori, nomor induk mahasiswa 240 30 10 20 550. Dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan presentasi berjudul Peran Biaya Modal dalam Pengambilan Keputusan Investasi. Presentasi ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Keuangan 2 ujian akhir semester. Baiklah, mari kita mulai presentasinya. Dalam presentasi kali ini, saya akan menyampaikan 5 poin materi. Yang pertama yaitu pendahuluan, yang kedua tinjauan pustaka, yang ketiga pembahasan, yang keempat penutup, dan kelima daftar pustaka. Yang pertama, latar belakang. Biaya modal adalah tolak ukur kelayakan investasi, mencerminkan tingkat pengembalian minimum yang harus dicapai perusahaan dalam menghadapi dinamika ekonomi. Biaya modal menjadi indikator penting dalam mengevaluasi proyek investasi, seperti pembelian aset atau ekspansi pasar. Kesalahan perhitungan biaya modal dapat berdampak pada keputusan yang tidak optimal. Makalah ini membahas peran biaya modal dalam pengambilan keputusan investasi untuk membantu perusahaan membuat keputusan yang lebih rasional dan berbasis data. Rumusan masalah. Apa yang dimaksud dengan biaya modal dan bagaimana komponennya terbentuk? 2. Bagaimana biaya modal mempengaruhi pengambilan keputusan investasi? 3. Apa saja tantangan yang dihadapi perusahaan dalam menentukan biaya modal yang tepat? Tujuan makalah ini yaitu menjelaskan konsep biaya modal dan komponen-komponennya, menganalisis peran biaya modal dalam pengambilan keputusan investasi, mengidentifikasi tantangan dalam menentukan biaya modal yang optimal, dan memberikan solusi untuk mengatasinya. Tinjauan pustaka. Berikut adalah daftar pustaka yang saya pakai dalam makalah ini. Ada beberapa, di antaranya biaya modal, tingkat pengambilan minimum yang harus dicapai perusahaan untuk memenuhi ekspektasi penyedia dana, dari Brigham and Earhart 2020. Utang, biaya pinjaman yang lebih rendah karena tax shield, dari Briley et al. 2011. Pengaruh struktur modal, penggunaan utang dapat menurunkan biaya modal namun meningkatkan risiko, dari Myers and Matzluff 1984. Baiklah, kita mulai ke pembahasan utama. Pengertian. Definisi biaya modal, tingkat pengembalian minimum yang diperlukan agar investasi layak secara finansial. Peran biaya modal menjadi referensi utama dalam mengevaluasi kelayakan proyek investasi. Komponen utama biaya modal yaitu biaya utang, beban bunga yang dapat mengurangi pajak. B. Biaya ekuitas, pengembalian yang diharapkan pemegang saham atas risiko yang ditanggung. WACC, WACC, Weighted Average Cost of Capital, kombinasi biaya hutang dan ekuitas berdasarkan proporsi struktur modal. Digunakan sebagai tingkat diskonto untuk menilai potensi keuntungan proyek. Peran biaya modal dalam pengambilan keputusan dapat diukur melalui alat evaluasi proyek, yaitu 1. Net Present Value, biaya modal sebagai tingkat diskonto. Jika NPV positif, maka proyek layak karena pengembalian lebih besar dari biaya. Kedua, Internal Rate of Return (IRR). Jika IRR lebih besar dari biaya modal, maka proyek layak dijalankan. Fungsi utama menilai kelayakan investasi, menghindari keputusan yang merugikan akibat alokasi sumber daya yang tidak efisien. Biaya modal adalah faktor krusial untuk pengambilan keputusan investasi yang rasional dan efektif. Tantangan dalam menerapkan biaya modal. 1. Fluktuasi bunga pasar, yaitu suku bunga tinggi meningkatkan biaya utang, suku bunga rendah menurunkan biaya utang tetapi bisa menekan ekspektasi pengembalian ekuitas. 2. Resiko proyek dan industri. Sektor fluktuatif, kondisi ekonomi tidak stabil menaikkan biaya ekuitas. Resiko tinggi, pengembalian yang lebih besar yang diminta oleh investor. 3. Struktur modal perusahaan. Ketergantungan besar pada utang meningkatkan resiko finansial. Ketergantungan pada ekuitas dapat menyebabkan biaya modal lebih tinggi. 4. Keterbatasan data. Akses terbatas ke informasi pasar mempersulit estimasi biaya modal. Umum terjadi di negara berkembang mengakibatkan keputusan investasi kurang optimal. Solusi untuk mengatasinya. 1. Diversifikasi sumber pendanaan. Kombinasi utang dan ekuitas mengurangi ketergantungan pada satu sumber. Memperoleh biaya pendanaan yang lebih rendah dan fleksibilitas menghadapi pasar. 2. Strategi manajemen risiko, identifikasi dan mitigasi risiko proyek investasi.
Mengelola resiko untuk menurunkan biaya ekuitas. Tiga, pemanfaatan teknologi. Gunakan data analitik untuk memahami suku bunga dan risiko pasar. Tingkatkan akurasi perhitungan biaya modal. Empat, konsultasi dengan profesional keuangan. Libatkan konsultan atau profesional untuk struktur modal yang optimal. Mendapatkan perspektif objektif dan perencanaan strategis. Hal-hal tersebut bisa dilakukan untuk mengatasi tantangan dalam penerapan biaya modal. Penutup. Dari ke semua pembahasan tadi, kita sampai pada kesimpulan. Apa yang kita dapat adalah satu, pengertian biaya modal. Biaya modal adalah pengeluaran untuk memperoleh dana investasi terdiri dari biaya utang dan biaya ekuitas. Gabungan keduanya membentuk WACC yang menjadi acuan utama dalam evaluasi proyek. Dua, peran biaya material sebagai tingkat diskonto dalam NPV dan IRR untuk menentukan kelayakan investasi. Biaya modal yang lebih rendah mendukung investasi yang efisien dan menguntungkan. Tiga, tantangan penentuan biaya modal. Fluktuasi suku bunga, risiko proyek tinggi, struktur modal tidak seimbang, dan keterbatasan data akurat menjadi tantangan utama. Dari solusi-solusi tadi dan kesimpulan, maka saran yang bisa diberikan adalah satu, meningkatkan pemahaman. Pelatihan atau konsultasi dengan ahli untuk menghitung, memahami biaya modal secara akurat, dan mengoptimalkan manajemen risiko. Dua, mitigasi risiko untuk menjaga efisiensi biaya modal. Diversifikasi pendanaan, kombinasikan utang dan ekuitas untuk lebih rendah dan fleksibilitas lebih besar. Tiga, penggunaan teknologi, memanfaatkan data analitik untuk perhitungan yang lebih akurat dan keputusan yang terinformasi. Empat, evaluasi secara berkala, penyesuaian biaya modal secara rutin agar relevan dengan kondisi pasar. Saran-saran tersebut dapat diterapkan untuk mengatasi masalah-masalah dalam penerapan biaya modal. Terakhir adalah daftar pustaka yang saya gunakan menjadi sumber materi untuk makalah ini. Berikut adalah daftar pustakanya. Ada Brille R. A. Myers dan Ellen F. Principle of Corporate Finance Edition. Kemudian yang terakhir, Ross S. A. and Westerfield 2004 Corporate Finance 7 Edition McGraw-Hill Education. Terima kasih. Berikut pemaparan dari saya untuk tugas ujian akhir semester mata kuliah Manajemen Keuangan 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.